Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Kita lanjutkan dalam tema besar mencari Tuhan, yaitu apa yang dikatakan Tuhan kepada hambanya pada poin yang ke-16. Kata Tuhan, huruf adalah hurufku dan ilmu adalah ilmuku. Engkau adalah hambaku, bukan hamba hurufku dan bukan hamba ilmuku. Jelas. Yang ke-17. Wahai kekasihku, wahai hambaku, jangan mencari arah. Nanti engkau bingung melihat banyak arah. Jangan mencari ilmu, nanti engkau bingung memilah-milah ilmu. Jangan keluar dari kehadiratanku, nanti engkau akan disambar oleh apapun yang terpantau penglihatanmu. Yang ke-18, wahai hambaku, ketika engkau mengagumi namaku, nanti maka engkau akan kuserahkan kepada namamu. Nanti nama yang menjadi pujaan kamu, menjadi sanjungan kamu. Ketika saking bangganya dengan nama dirinya, ketika ditanya, Bapak namanya siapa? Masa tidak kenal dengan saya? Kamu orang mana? Terlalu, nggak kenal saya. Sering gak ketemu orang begitu? Kenapa? Karena dia sudah mabuk dengan namanya. Mabuk dengan namanya, dengan kebesaran namanya itu. Ketika engkau mengagumi sifatku, maka engkau akan kuserahkan kepada sifatmu. Ya. Engkau menjadi bangga dengan sifat-sifatmu, dengan kedermawananmu, dengan ketelitianmu, dengan kehati-hatianmu, dengan kepedulianmu, dan semua sifat-sifat itu menjadi kebanggaan sampai akhirnya engkau menafikan Tuhanmu. Engkau lebih menjunjung tinggi demi martabatku, demi harga diriku. Engkau berjuang bukan demi Allah, tapi demi nama baikku. Betul? Jadi siapa yang menjadi Tuhan? Allah apa nama baikmu? Itulah persoalan. Nggak sadar ya, sehari-hari begitu tuh. Kemudian ketika engkau mengagumi selain aku, apakah wanita cantik, apa jabatan, apa harta, apa kekuasaan, maka engkau akan kuserahkan kepada nafsumu. Di situ Allah akan menyerahkan dirimu kepada nafsumu. Wahai nafsu, ini hambaku, silakan kau apakan saja. Kau dorong, kau jungkir balikan, kau cekik, kau bunuh, terserah nafsumu. Nanti nafsunya itulah yang akan memerintahkan dia untuk berbuat apapun. Sampai ketika membuat pesantren juga yang nyuruh nafsunya kok. Ketika bikin masjid juga yang nyuruh nafsunya. Ketika kawin yang menyuruh. Ketika dia mencari harta, usaha untuk ngasih makan istri, yang nyuruh siapa? Nafsunya. Itu. Ketika engkau mengagumi nafsumu, merasa bangga dengan nafsumu,
maka engkau akan kuserahkan kepada musuhmu. Maka silakan, ini hambaku yang sudah mengagumi nafsunya, silakan. Mau bersekutu ya silakan, mau angkat menjadi setan seperti kamu juga boleh. Maka menjadilah dia sebagai setan yang berbentuk manusia. Walaqad ba'atsna walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jinni. Setiap rasul sengaja aku ciptakan musuh-musuhnya supaya ada lakonnya kan, supaya ada ceritanya kan, ada musuhnya. Kalau nggak ada musuhnya, menang apa? Anda bisa menang nggak tanpa musuh? Sebab disebut menang karena Anda bisa mengalahkan musuh. Maka Nabi supaya menang dia sengaja dibikin oleh Tuhan musuhnya. Musuhnya siapa? Yaitu setan-setan berbentuk manusia dan setan-setan berbentuk jin. Walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jinni. Saya singkat aja ya, gitu aja. Kemudian yang ke-19, wahai hambaku, bersimpuhlah selalu di hadapanku. Artinya selalu hadir bersamaku. Apabila engkau selalu bersimpuh di kehadiratanku, lalu engkau berbicara, maka sesungguhnya aku yang berucap. Ketika engkau memimpin pemerintahan, maka akulah yang jadi penguasa. Akan terbimbing dari mulai ucapannya, termasuk segala kebijakan-kebijakannya. Akulah yang berkuasa. Dalam artian akan meningkatkan kredibilitas, akan meningkatkan kecintaan rakyat dan dukungan publik yang terus semakin menguat. Ya, bukan mengklaim bahwa semua keputusannya keputusan Tuhan. Malah justru ketika negara menjadikan agama sebagai landasan bernegara, malah justru melahirkan pemimpin yang diktator. Karena apa yang dikatakan ini perintah Tuhan, siapa yang lawan? Paham nggak kira-kira? Untung negara kita ini negara Pancasila, negara yang berketuhanan yang maha esa, tapi bukan negara agama. Itulah kira-kira semacam itu. Kemudian yang ke-20, huruf dan simbol-simbol adalah lorong menuju ilmu. Sedangkan ilmu adalah lorong menuju isim atau nama. Sedangkan nama adalah lorong menuju yang punya nama. Maksudnya jadikanlah ilmu sebagai kendaraan, bukan sebagai sikap hidupmu, bukan sebagai tujuan. Karena aku adalah terminal terakhir, the last destination. Setiap jalan dan tujuan. Sedangkan ilmu hanyalah sebagai sarana untuk menujuku, bukan sebagai destinasi dan sikap hidup terakhir. Kita kadang-kadang sering lupa bahwa ibadah-ibadah, seremoni-seremoni kita lakukan dikiranya sebagai tujuan. Sholat, zakat, haji bukan tujuan, itu hanya latihan kok. Iya, hanya latihan saja untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang nyampe ada, yang nggak nyampe ada, tergantung bagaimana orang itu memanfaatkan latihan-latihan itu. Apa setiap orang yang hormat bendera Paskibra, juara nasional Paskibra, apakah dia dijamin punya nasionalisme yang tinggi? Enggak kan? Malah tukang beca yang buta huruf, yang berani berkorban untuk negeri ini kok. Betul nggak? Jadi janganlah ilmu sebagai tujuan. Apa saja tujuan kita tetap hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini petunjuk dari Allah untuk siapapun yang sedang mencari Tuhan. Terima kasih. Doa aja.